Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rio Rizaldi yang merupakan founder Galeri Saham. Pak Rio, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya dari komoditas, tidak hanya dari pertambangan batu bara, dari komoditas lain ada MDKA, Antam hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan tidak oleh para investor, paling tidak lagi-lagi untuk buy on weakness untuk saham ini? Kita ke MDKA terlebih dahulu Pak Rio, rekomendasi Anda? Kalau MDK terlihat walaupun dia komoditas tapi lebih related ke emas ya Pak, emas dan logam. Jadi saat ini sih secara sentimen tidak terlalu terkorelasi secara langsung gitu Pak. Jadi untuk sementara sih MDK tidak masuk dalam stock pick untuk menghadapi isu kenaikan BBM saat ini Pak David. Tapi di luar dari isu harga BBM secara teknikal rekomendasinya seperti apa Pak Rio? Oke, kalau kita lihat secara teknikal pada dasar MDK sedang berada di area support. Ya, ini ada di area support MA 200, Pak. MA 200-nya di level 4.100, di mana area resisten ada di 4.400 secara moving average. Jadi secara level harga saat ini cukup menarik secara teknikal based on moving average untuk dicermati, Pak, MDK. Dicermati atau sudah boleh cicil beli Pak? Cermati untuk beli, ya. Oke. Ya. Di Menarik level untuk dibeli. penutupan hari ini ya ketika sesi pertama dibuka esok hari. Antam Pak Rio? Kalau Antam kita lihat Antam saat ini belum terlalu oke karena masih ada downside Pak. Ya. Downside itu kurang lebih di area 1920. Jadi dekat-dekat area 1920 baru level belinya lebih menarik bagi Antam dengan resisten kurang lebih di kisaran 2100 sampai 2150. Baik, supportnya tadi di 1920 ya Pak? 1920, iya Pak. Oke, penutupan hari ini 1985, masih cukup jauh pemirsa. Hari ini koreksi dalam di 3,64%. Ada MDKA dan Antam yang juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Pak Rio, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah untuk saham pilihan, ada 4 saham yang direkomendasikan oleh Bapak Rio Rizaldi, di antaranya ada Telkom, kemudian juga ada Adaro, Pegas, dan selanjutnya ada ITMG. Adaro tadi juga sempat kita singgung dan sudah direkomendasikan, namun untuk komoditas lainnya seperti ITMG belum, Pegas dan juga ada Telkom. ITMG buy 36125, buy on weakness di 40.175. Kemudian juga ada Pegas 1620 hingga 1860. Kemudian Telkom di 4380 dan 4850. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita lanjutkan kembali. Saya akan coba singgung untuk ITMG terlebih dahulu Pak. Adaro tadi juga ada Anda rekomendasikan tapi sudah kita bahas. Analisisnya untuk ITMG. Pak Rio, pada dasarnya secara sentimen sama seperti Adaro dan untuk ITMG teman-teman bisa coba lihat kenaikan yang terjadi yang cukup tajam di 27 Juli itu menyisakan area gap. Gap itu di kisaran 35 ribuan, 35 ribu sampai 36 ribu itu biasanya akan menjadi support kuat bagi ITMG. Terutama karena major trend ITMG ini masih uptrend, masih di atas parameter trend naik jangka pendek maupun panjang. Jadi level gap yang terbentuk tanggal 27 Juli itu bisa menjadi momen untuk buying weakness jika tercapai. Oke, kita beralih ke Pegas Pak Rio. Kalau tidak salah ini sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, terutama di perdagangan pekan lalu Pak Rio. Ya, jadi kemarin per Jumat terjadi kenaikan sekitar hampir 4% dan hari ini terkoreksi. Pada dasarnya Pegas ini sudah berada dalam tren naik dia, walaupun bergerak dalam sebuah channel yang cukup lebar, uptrend channel, dan sekarang berada di bawah median tren naik dia. Jadi pada dasarnya Pegas ini selama bisa bertahan di atas level 1620, saham ini masih cenderung akan melanjutkan tren naiknya dengan target kurang lebih ke 18. Terutama ada pola-pola continuation yang terbentuk, jadi saling mendukung Pak. Oke, saham pilihan selanjutnya kita ke Telkom ini. Telkom cukup anomali hari ini dengan IHSG justru menguat di 1,09% di 4650. Analisisnya jangka pendek Pak Rio.
Ya, jangka pendeknya memang Telkom sudah berhasil rebound dari area support 4380 yang ada tadi tertera di layar. Dan kita lihat terdapat upside yang masih cukup menarik, itu mencapai di 4850 Pak untuk Telkom. Jadi Telkom salah satu saham emiten yang kadang menjadi saham defensif. Jadi ketika market itu sedang tidak terlalu punya kepastian, kadang mereka larinya juga ke saham yang defensif, salah satu di Telkom ini. Baik, support Anda cukup jauh Pak Rio di 4.300-an ini untuk Telkom. Sementara penutupan hari ini Telkom ini sudah berada di 4650. Dengan posisi level penutupan dengan sisi target 48 tadi masih direkomendasikan masuk Pak Rio untuk esok hari? Kalau untuk masuk lebih untuk buy on weakness Pak. Buy on weakness. 4650, tapi idealnya tadi 43. Cukup lebar Pak Rio? Ya betul. Jadi soalnya support terakhir itu masih valid dan belum terbentuk yang baru karena baru naik sekitar 3 harian ya Pak ya. Jadi belum ada bentukan baru. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, di antaranya tadi sudah kita bahas, ada Telkom, kemudian juga Adaro, Pegas, dan juga ITMG. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan satu persatu. Kita ke Medan terlebih dahulu, ada Ibu Lisa. Ingin entry untuk saham PNLF, Pak Rio. Apakah bisa di harga sekarang? Analisis dan rekomendasi Anda untuk PNLF. Oke, PNLF naik, tapi dia sebenarnya tertahan di area support yang terbentuk ketika konsolidasi kemarin. Jadi pada dasarnya PNLF selama masih di bawah level 400, itu adalah area resisten, lebih cenderung untuk sell on strength dibandingkan beli. Oke, artinya belum direkomendasikan untuk masuk, Pak Rio? Enggak, jadi technically di bawah 400 belum ideal untuk masuk. Di level berapa ideal masuk untuk PNLF ini? Ideal masuk adalah kalau dia bisa konsolidasi dan bertahan di atas level 400 dulu, tapi itu pun coba lihat dalam 2-3 hari kemudian. Karena tren masih cenderung turun jangka pendek. Oke. Turun jangka menengah. Penguatan hari ini cukup signifikan, 13,37%, 390. Rawan profit taking? Ya, jadi dengan kenaikan yang tajam, relatif lebih rawan profit taking. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Jenny, masih dari Medan, mau tanya saham MSIN, sudah ambil di 5425, bagaimana untuk besok? MSIN, MNC Digital Entertainment. Jadi kalau kita lihat secara momentum pergerakan masih ada potensi kenaikan. Selama MSIN ini bisa bertahan di atas 4.300, maka upside itu kurang lebih ada di kisaran 57 ya. 57 masih masuk akal untuk MSIN. Ambil posisinya di 5425 Pak Rio, penutupan hari ini sudah di 5450, menguat 5450. Jadi selama MSIN itu bertahan di atas 5.300 maksudnya tadi, itu pada dasarnya upside masih sangat terbuka ke kisaran 5.700. Baik, 5425 di hold saja Pak? Iya, hold. Oke, target price terdekat untuk profit taking Pak Rio? Untuk kita lihat sekarang ini mungkin 5.700 ya Pak ya. Oke, masih cukup jauh ini sepertinya. 5450 dengan target price terdekat di 5.700, ambil posisi di 5425, direkomendasikan untuk di hold saja untuk memaksimalkan profit yang sudah ada. Selanjutnya kita ke Surabaya, Pak Rio, ada Bapak Chandra Gunawan, mau menanyakan saham ESA Pak. Sudah average down di 1129 untuk kedepannya. ESA pada dasarnya sedang berada dalam tren naik, di mana dia membentuk channeling. Jadi sekarang koreksi itu cenderung lagi menguji support channel tren naik. Jadi selama ESA itu masih bisa bertahan di atas level 1045, pada dasarnya saham ini masih dalam teritori tren naik jangka pendek hingga menengah. Oke, hari ini auto reject bawah Pak Rio, 6,67% sepertinya. Ya, betul Pak. Jadi kita coba pantau level supportnya 1045 dulu Pak. Oke, Pak Chandra Gunawan sudah ambil posisi ini di 1129, diamati level 1045 untuk mengambil keputusan selanjutnya apakah hold atau cut loss di saham ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pertanyaan masih cukup banyak, ada Ibu Rini dari Jakarta ini. Untuk BEFIN Pak, BFIN nyangkut di 1260.
Penutupan hari ini di 11.55 melemah di 2,12%. Di cut loss atau di hold saja Pak Rio dengan koreksi yang terjadi? Oke, jadi kalau BFIN ini tidak bisa kembali ke atas 1.200, lebih baik lepas dulu secara teknikal. Oke. Kalau bisa nembus ke 1.200 lagi di hold saja begitu ya Pak? Artinya di hold, iya Pak. Oke, selanjutnya ada Clay, ini dari Bandung menanyakan saham konstruksi, ada Waskita Pak. Posisi di 535, support dan resistennya Pak Rio. Oke, di sekarang ini lagi di area support kuat 530, tapi secara tren dia belum benar-benar strong uptrend. Jadi pada dasarnya trading jangka pendek lebih favorable daripada buy and hold di saham ini. Oke, tampaknya ini Clay masuk di penutupan hari ini Pak, di 535 melemah di 5,31%. Target price dalam jangka pendek Pak untuk Waskita? Kalau kita lihat secara jangka pendek mungkin bisa expect di 560 sampai 570 masih rasional. Oke, masuk di pelemahan hari ini tidak masalah Pak Rio? Nggak ada masalah. Selanjutnya ada Bapak Santoso, ini dari Kediri. DILD Pak, sudah ambil posisi di 215. Peluang naik seperti apa untuk DILD? Oke, DILD ini turun lumayan banyak ya dalam beberapa hari ya. Jadi belum bisa dibilang secara spesifik level support di mana karena belum terbentuk. Cuman coba dipantau aja level 180. Jadi kalau dia bertahan di atas 180 masih bisa di hold. Tapi kalau dia di bawah 180 cenderung lebih baik lakukan penjualan karena secara tren udah kehilangan momentum. Tidak direkomendasikan averaging down Pak? Sementara belum dulu, harus butuh konsolidasi dulu. Baik, selanjutnya kita ke Bapak Andrew di Tangerang Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. TGRA Pak, untuk jangka pendek bagaimana? Sudah punya di harga 51. Apakah boleh di cut loss saja untuk TGRA? TGRA kelihatannya belum ada sentimen apapun secara pergerakan harga dan strong downtrend. Menurut saya mendingan sebelum 50 mendingan dilepas dulu ya. Oke, di cut loss saja ya Pak? Baik Pak Andrew di Tangerang Selatan, TGRA di penutupan hari ini lebih direkomendasikan untuk di cut loss. Selanjutnya ada Raizan, kali ini cukup jauh dari Banda Aceh, Pak Rio. Surya Esa Perkasa di harga 1.050. ESA. Ya. Ini kan pertanyaan udah sama ya tadi. ESA ya Pak ya? Ya, tapi kali ini ambil posisinya di 1.050 Pak. Di 1.050, penutupan hari ini bagus sepertinya. Jadi coba dipantau level support ESA itu udah di level 1045. Jadi selama dia, kalaupun turun tapi kalau dia bisa balik lagi ke atas 1045, pada dasarnya itu adalah entry point yang menarik untuk di ESA ini. Pak Rio, apakah cukup bijak tidak Pak ketika kita ambil posisi untuk satu saham ketika mengalami koreksi yang cukup dalam seperti ESA 6,67%, 1.050. Kita langsung ambil posisi. Sebenarnya apa yang bisa dipertimbangkan? Paling tidak apakah pelemahannya masih akan berlanjut atau tidak Pak Rio? Nah sebenarnya kalau ada lagi ARB sebaiknya jangan ambil posisi karena takutnya besok bisa turun lagi. Paling ideal adalah setelah ARB dia tidak jadi ARB sudah muncul bid itu baru level kita masuk. Tapi anyway untuk ESA ini secara tren masih belum keganggu dengan penurunan hari ini jadi harusnya masih ada potensi Pak. Oke, tidak masalah ya masuk di auto reject bawah hari ini di 1.050. Baik, selanjutnya ada Ibu Hayana, ini dari Serang Pak. Bagaimana dengan prospek BSSR Pak? Sampai dengan akhir bulan sudah pegang di 4140 Pak Rio. 4140. Oke, jadi BSSR ini secara tren menarik. Ini sangat bagus, terutama kalau dia bisa bertahan di atas level 4150. Dan coba perhatikan, ini ada gap. Gapnya itu di 4130 sampai 4240 itu akan menjadi level support. Kalau itu kuat, maka sangat mungkin bagi saham ini untuk melanjutkan tren naiknya at least ke arah 4.800 masih masuk akal Pak. Baik, 4140 ambil posisi untuk memaksimalkan profit yang ada. Profit taking di level berapa direkomendasikan Pak Rio dengan penguatan signifikan hari ini? Secara tren dia masih sangat mungkin ke 4.800. Apalagi kalau horizon 1 bulan ke depan. Oke, masih cukup lebar. 4.800 masih direkomendasikan hold dengan target untuk 1 bulan ke depan. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan Bapak Suharyanto dari Jakarta Timur. Ke emiten rokok ini untuk gudang garam. Mohon analisanya apakah perlu stop loss atau di hold saja. Tapi tidak dijelaskan sudah ambil posisi atau belum ini Pak. Untuk gudang garam Pak Rio? Oke, ini udah setelah turun banyak. Coba perhatikan level 25.000. Kalau gudang garam tidak bisa bertahan di atas 25.000, sebaiknya lepas dulu, Pak.
Penutupan hari ini flat Pak di 25.200, tapi dari sisi teknikalnya, dari chart yang saya pegang, ini dari zona merah tadi ke 25.025, tampaknya berbalik arah ini jelang Berbalik arah. penutupan di sesi kedua. Masih ada harapan tidak untuk menuju ke level lebih tinggi lagi, Pak Rio? Setinggi-tingginya mungkin 26.000, tapi pada dasarnya tren jangka menengah panjangnya masih strong downtrend. Oke, Gudang Garam dari Bapak Suharyanto dari Jakarta Timur. Dan tampaknya pembahasan tersebut mengakhiri kebersamaan kita, Pak Rio. Waktu kita cukup terbatas dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, terima kasih sekali lagi Pak. Sehat selalu Pak Rio. Sama-sama Pak David. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham, dan mengakhiri kebersamaan kita di IDX Transaction Closing untuk kali ini. Dan pemirsa, untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation and Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saksikan hanya di IDX Channel. Saya David San Oval dan seluruh kawan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.